Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua dan salam presisi. Alhamdulillah, seperti biasa, jumpa lagi dengan podcast bersama Humas Polres Buton. Kali ini kami mengundang narasumber dari Polres Buton, yaitu Pak Kasat Lantas. Dan hari ini kami akan membahas tentang operasi keselamatan. Apa sih operasi keselamatan itu? Langsung saja kita sapa dulu sebelum kita masuk ke topik pembahasan. Kita sapa dulu Pak Kasat Lantasnya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Ya, kabar sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat saja. Rutinitasnya di lapangan lancar, Pak? Ya, lancar. Kebetulan saya dari lapangan juga ini. Ya, alhamdulillah. Pak Kasat Lantas ini sebagai narasumber terkait operasi keselamatan itu, perlu diketahui bersama bahwa operasi keselamatan ini akan dimulai pada tanggal 1, Pak, ya? Tanggal 1 Maret sampai dengan 14 Maret. 14. 14 Oh, Maret. tanggal 1 sampai 14 Maret 2022. Dan operasi keselamatan ini terpusat untuk masyarakat, Pak, ya? Ya, jadi terima kasih. Operasi ini terhitung mulai tanggal 1 Maret sampai 14 Maret. Tujuannya itu untuk menegakkan disiplin dalam hal berkendaraan dan disiplin dalam protokol kesehatan. Protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya. Berarti khusus di wilayah Kabupaten Buton, protokol kesehatan tetap digencarkan, Pak, ya? Itu tetap juga kita gencarkan protokol kesehatan. Namun dalam operasi ini edukasi yang kita lakukan khususnya dalam hal berkendara tetap memberi himbauan menyangkut masalah kamtipmas lantas, dan edukasi menyangkut masalah COVID tetap juga kami memberi himbauan. Di samping juga ada pencegahan bagi masker, terus ada hand sanitizer juga sembako juga nanti yang kita akan siapkan khususnya untuk yang mungkin ada yang terpapar COVID. Nanti kita. Berarti merangkap dengan bakti sosial, Pak, ya? Ya, jadi memang operasi keselamatan ini dalam hal kegiatan-kegiatannya itu dia bersifat sosial ke masyarakat. Jadi kami ada banyak melakukan edukasi. Baik. Edukasi, namun untuk penindakan juga tetap kita laksanakan yang kelihatan di mata kepala sendiri. Jadi ada prioritas yang harus kita lakukan. Nah, itu khususnya untuk dalam hal berkendara yang tidak menggunakan helm, terus mabuk dalam hal bawa kendaraan, itu juga berpotensi laka. Terus yang kegiatan lain yang dampak daripada penglihatan daripada petugas pada saat di lapangan. Oh, baik. Kemudian jenis tindakan yang dilakukan seperti apa, Pak? Bisa dicontohkan mungkin salah satu contoh kasus? Kalau tindakannya ada 7, yaitu yang pertama helm, yang kedua tidak menggunakan safety belt khusus untuk kendaraan roda 4, terus melawan arus, terus menggunakan kendaraan dalam hal ugal-ugalan atau balap-balap dalam posisi habis minum konsumsi alkohol. Terus ada juga pelanggaran yang memang atensi dari pimpinan atas, khususnya pelanggaran overload, yaitu overmuatan atau perubahan bentuk, itu ya diperuntukkan kepada kendaraan roda 4 atau roda 6 ke atas. Itu yang tetap juga kita atensi daripada pimpinan di atas. Kemudian tindakan yang dilakukan apakah langsung ditindak di tempat atau hanya sekedar memberikan peringatan, himbauan, atau seperti apa, Pak? Jika menemukan pelanggaran. Yang dikedepankan kalau kita menemukan pelanggaran itu kita beri himbauan. Secara tetapi humanis, Pak, ya. Sangat berpotensi bahwa itu akan menimbulkan kecelakaan kualitas, itu penindakan secara hukum. Baik. Berupa tilang yang kita berikan. Tilang. Sebelum dilaksanakan operasi keselamatan, Pak, apakah ada langkah-langkah sosialisasi terlebih dahulu dari
Satuan Lalu Lintas Polres Buton, Pak, kepada masyarakat? Ya, makasih. Kami dari Satlantas Polres Buton sudah melakukan kegiatan sosialisasi atau himbauan penyampaian Ya, baik dalam bentuk di media sosial, Facebook, Instagram maupun di media-media lain, maupun ada spanduk kita pasang di jalan-jalan protokol atau tempat-tempat ramai bahwa dalam 1 minggu ke depan ada kegiatan operasi keselamatan. operasi keselamatan. Dan itu menyangkut wilayah hukum Polres Buton, Kabupaten Buton dan Buton Selatan, Pak ya? Ya, jadi untuk wilayah hukum Polres Buton ada 2, Polres wilayah Kabupaten Buton sendiri, terus Buton Selatan. Buton Selatan. Ya, itu kalau boleh kami tahu, Pak, operasi keselamatan itu dimulai tanggal 1 nih, tanggal 1 Maret mendatang. Itu dimulainya pagi, siang, atau malam, Pak? Operasi ini waktunya itu tidak ditentukan, mulai Tidak ditentukan. mulai 1H 1x24 jam. Ya, sisa lihat kondisi daripada daerah itu sendiri. Oke. Namanya operasi kan berbeda dengan kegiatan-kegiatan rutin lain. Iya, iya. Jadi masyarakat tetap harus waspada, bukan waspada ya, tapi tetap harus melengkapi kendaraan-kendaraannya dimanapun pengendara itu berada. Iya, jadi tetap juga melengkapi buat kami setiap saat sebelum keluar rumah. Iya, Jadi ya diutamakan dulu berdoa keselamatan di tempat tujuan, terus melihat kelengkapan kita, SIM, STK, terus kompeten daripada kendaraan itu. iya, baik. Masalah platnya, terus TNKB-nya, itu Baik. kan yang kelihatan semua, helm, nah itu kan. Terus masker. Masker harus terutama karena itu menjadi kebutuhan lagi ya Ya. untuk kita saat ini di tengah pandemi COVID-19. Ya, jadi itu masker juga kami juga tetap kalau kami nantinya menemukan masyarakat tidak menggunakan masker di jalan, ya tetap kita hentikan dan kita siapkan masker, kita berikan masker. Masker memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Baik para penonton Sobat Polri dimanapun sobat berada. Jadi Satuan Lalu Lintas se-Indonesia, Pak ya, ini digelar Operasi ini serentak seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Di- Jadi mulainya tanggal 1 ini seluruh Indonesia. Seluruh ya, baik. Jadi bagi masyarakat yang ingin bukan yang ingin ya, tapi masyarakat yang silakan sekarang mulai dari sekarang persiapkan diri untuk melengkapi surat-surat kendaraannya. Kalau saran kami sih jangan hanya pada saat operasi itu digelar ya, tapi dilengkapi juga sebelum kita memulai perjalanan, kita perjalanan jauh, perjalanan dekat, kita harus tetap bersiaga, Pak ya, melengkapi kendaraan, menggunakan helm dan sebagainya, Pak ya. Ya, Ya, jadi ya jangan saat operasi ini memang itu lebih bagus, harus kita sudah iya, lebih awal kita sudah harus siap siap. mematuhi aturan. Ya, Aturan, kalau kita mematuhi aturan itu ya kita percaya perjalanan kita itu dari satu tempat ke tempat tujuan tidak terkendala. iya, Ya, itu kalau sudah kita mematuhi aturan. Kalau kita cuma ugal-ugalan, cuma istilahnya saya coba-coba jalan, jadi harus kita mempersiapkan diri. iya, gitu. Khususnya kelengkapan kita. Jadi di mana saja kita mau berangkat di luar daripada Pulau Buton ini, di luar daripada Kabupaten Buton ini, yang kita percaya kita akan tidak terganggu di jalan. iya. Untuk mengantisipasi juga, Pak ya, hal-hal yang tidak diinginkan, maaf nih, mungkin kecelakaan di jalan atau apa. Kalau kita sudah menggunakan helm kan berarti kepala kita terlindungi, Pak ya. Ya, ini tujuannya operasi ini kan kami untuk mengedukasi masyarakat supaya kita bisa menekan angka kecelakaan lintas. Karena kecelakaan lintas ini itu setiap pengendara, setiap orang tidak inginkan barang itu, musibah itu. Cuma ada hal kelalaian daripada faktor manusia Iya, yang tidak dihindarkan. Faktor kelalaiannya itu adalah pelanggaran. pelanggaran. Pelanggarannya diawali dengan setiap orang berkendara sehingga terjadi kecelakaan lintas. Nah, contohnya balap, terus berkendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi, ya berarti itu kan sudah ada pelanggaran di situ. Nah, Siap. itu. Nah, untuk menghindari hal itu ya coba kita mematuhi aturan kecepatan, ya mungkin kita bisa 40 km per jam, istilahnya biar kita lambat, yang penting selamat. Selamat, baik. Jadi itu mendisiplinkan diri kita sendiri ya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Eh,
Baik Pak, karena kemarin baru saja Laptraop sudah digelar yang dipimpin langsung oleh Pak Kapolres Buton AKBP Gunarko SIK MSI, dan harapan beliau pada saat Laptraop kemarin kalau saya tidak salah dengar, beliau mengedepankan persuasif dan humanis Pak ya, betul Pak ya? Dan memberikan himbauan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan. Masker juga diberi, sembako juga diberi Pak ya pada saat melaksanakan operasi itu. Coba mungkin Bapak bisa jelaskan secara Ya, jadi memang kami anggota, khususnya anggota lalu lintas yang di lapangan itu memang sudah ada sering disampaikan, itu sering mengedepankan 3S. 3S itu apa Pak? Ya, senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam. Setiap saat kita ketemukan masyarakat pengendara di lapangan, jangan lupa 3S, senyum, sapa, salam. Iya. Yang kita percaya masyarakat yang kita temui di lapangan itu pasti dia akan simpati terhadap kita. Siap. Jadi bukan bahwa sekarang zamannya polisi akan bodoh, tidak. Itu Iya. tidak ada. Jadi kita berupaya juga bagaimana caranya kita lebih dekat daripada masyarakat. Masyarakat. Oh, baik. Jadi itulah himbauan dari Pak Kasat Lantas sekaligus pengetahuan yang harus kita dapatkan bersama. 3S itu senyum, sapa, salam Pak ya. Jadi untuk mendekatkan diri sebagai polisi Satlantas Polres Buton yang selalu berkegiatan di tengah-tengah masyarakat, jadi harus diprioritaskan itu Pak ya, 3S itu. Ya, jadi masyarakat itu jangan takut kepada polisi, khususnya di polisi lalu lintas. Siap. Karena kita ini kan selain pelayan, Iya. penolong, Siap. melayani masyarakat. Ya. Setiap keluhan kita akan terima. Kalau Terima. sesuatu kita layani. Setiap kritik dan saran tetap diterima Pak ya. Ya, silakan saja. Jadi jangan takut dengan lihat polisi lalu lintas harusnya benar, tak usah. Iya. Ya, tetap kita apa yang kita mau sampaikan kepada Bapak polisi lalu lintas itu berjalan, sampaikan pelayanan tetap kita berikan. Iya. Karena selama ini kan Pak banyak tidak sedikit juga masyarakat yang takut terhadap polisi lalu lintas khususnya. Jadi kalau masyarakat lihat ada polisi lalu lintas di jalan, jadi mereka putar balik, mungkin dia tidak menggunakan helm atau tidak lengkap kendaraannya, putar balik, terburu-buru, akhirnya terjadi kecelakaan Pak. Kebanyakan terjadi di lapangan seperti itu. Nah itulah makanya kita punya image itu, kita juga tidak keras sampai di situ. Iya. Ya cuma biasa perasaan masyarakat yang sudah terbawa dengan melihatnya polisi lalu lintas Iya. di lapangan itu, dia agak takut. Padahal kenyataannya tidak seperti itu Pak ya. Ternyata tidak begitu. Ya, Kalau mau polisi lalu lewat lintas saja sebenarnya. Polisi lalu lintas ini kan manusia, Iya. dia punya hati nurani juga. Siap. Ya, toh? Yang penting saat dia lewat terus dia bergerak, ya menyampaikan lah. Ya, Iya, apa kekurangannya? kekurangannya itu akan disampaikan juga. Dan- ya, Pak. Ini kan demi untuk masyarakat itu sendiri. Iya. Ya kita ini kan polisi cuma beri himbauan saja. Iya. Nah, contohnya dia tidak gunakan helm, ya kita himbau, ya pakai helm lah. Tujuannya apa? Untuk mencegah, toh? Iya. Bukan mencegah bahwa setiap orang pakai helm bahwa pasti mati, tidak. Itu kan Berarti tidak langsung ditindak kalau menemukan masyarakat tidak menggunakan helm. tetap kita berhimbauan. Himbauan, Itu berupa kan tujuannya himbauan. untuk pengendara. Iya, Ya, iya. toh? Karena itulah saya bilang kecelakaan lintas ini kan tidak tahu kapan terjadi dan Iya, dimana, betul siapa Pak, saja. betul. Ibarat Pak, sedia payung sebelum hujan. Iya. Ya kita dengan gunakan helm atau pengaman di kepala, ya kita tidak ingat kalau tiba-tiba terjadi benturan apa itu kan sudah ada yang bisa Iya. adu helm itu Siap, siap. melindungi kita Sudah dibanding melindungi, kita iya. tidak menggunakan helm. Iya, baik. Jadi sebenarnya masyarakat tidak usah takut kalau menemukan polisi secara umum, khususnya polisi lalu lintas di jalan. Kalau tidak menggunakan helm, ya lewat-lewat saja di depan polisi tidak apa-apa. Karena itu tidak langsung ditindak, kamu langsung ditilang, ini paling diberikan himbauan, edukasi, kemudian diingatkan kenapa tidak menggunakan helm. Apabila rumahnya dekat atau jauh mungkin disuruh ambil helm dulu Pak ya. Ya itu ada tindak-tindak begitu, kita suruh ambil helm. Iya. Tapi itu juga kita sudah lihat juga daripada jenis kendaraannya itu. Ya, Iya, kalau baik. ada kan biasa sengaja, toh? Iya, Dia ada. sengaja tidak menggunakan helm. Ada memang biasa lupa. Lupa. Ya itu kan bisa lihat. Ya biasa, ya memang kalau mungkin lupa ya bisa kita sampaikan. Tapi kalau yang biasa sengaja, ya kita lihat dari fisik kendaraan itu. Fisik kendaraan. Mungkin kendaraannya knalpotnya bogar, Iya. racing, Racing. terus semua dia buka, dia berteling,
dalam Nah, keadaan telanjang, wah itu. saya tertarik ini Pak, tentang knalpot bogar atau knalpot racing. Banyak juga masyarakat yang memberikan kritik dan saran kepada khususnya Humas Polres Buton melalui akun media sosial. Banyak masyarakat yang mengeluh Pak, khususnya di wilayah Kabupaten Buton ini tentang knalpot racing. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Buton, Pak? Terima kasih. Memang kami juga sering ada masukan kritikan itu. Tapi tidak terima, dan itu nyata. Kami juga kalau temukan di lapangan, ya kami sudah sampaikan anggota, ya silakan ditindak. Tindak. Ya, toh. Jadi itu kalau ketemukan dressing kami tetap tilang, toh. Tilang setelah itu mereka ke kantor, dia selesaikan semua kebiri, setelah lihat putusan berapa silakan baru copot knalpotnya, Knalpotnya. kita di kantor simpan. Toh. Dan itu tidak diperbolehkan Pak ya untuk digunakan Supaya mereka bisa gunakan knalpot standar. knalpot standar ya. Oh iya, itu masuk dalam operasi keselamatan juga nggak Pak kalau knalpot racing? Yang itu masuk juga, tapi Masuk. kita tetap edukasi. Tapi kalau memang sudah sangat meresahkan itu harus kita tindak. Harus ditindak Harus kita tindak. karena itu menyangkut Kamtipmas ya, Ya, itu mengganggu Kamtibmas karena ya suaranya saja sangat besar, itu pasti mengganggu lain. masyarakat yang Kita lain. tindak. Oh, Dan itu baik. juga bukan dalam masuk operasi ini, sebelum operasi ini dalam kegiatan rutin sehari-hari itu juga kami juga targetkan untuk Tetap melakukan patroli untuk knalpot racing. knalpot racing itu. Iya, baik ya. Oh iya Pak, sudah berapa banyak sih angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Buton, Pak? Kalau angka kecelakaan lintas ini di tahun lalu ini agak menurun dia dengan tahun dia 2000 Mencapai berapa, Pak? ya, bisa sekitar ada 50-an lah. 50-an. Ya, tapi ya banyak di sini kecelakaan lintas itu karena jatuh sendiri. Jatuh sendiri Ya, atau namanya- kecelakaan tunggal, ya, Pak ya? kecelakaan tunggal. Kecelakaan Itu tunggal. kecelakaan tunggal itu kan penyebabnya dari manusia. Manusia, kelalaian kita sendiri. Kenapa? Nah, itulah saya bilang tadi. Ya kecepatan dia disampaikan mungkin sekitar 40, dia kecepatan 70, Melampaui. terus kecepatan 60. Baik. Saat jalan di tikungan, ya itu tidak bisa dikendalikan lagi. Iya. Akhirnya ada rem, begitu rem, slip ban. Itu Beban. Apalagi pada saat sekarang ini lagi cuaca buruk, hujan, kalau kita balap-balap otomatis terjatuh juga, Pak ya? ya. Iya. Apalagi jalan sekarang licin, tuh. Iya. Dia cuaca sekarang ini, ya itu yang sering kita ada pengaduan dari masyarakat. Baik. Kalau ada kecelakaan terjadi cek itu kecelakaan tunggal lakat. Laka tunggal. Iya. Tapi tetap kita evakuasi, bantu, tetap kita bawa ke rumah sakit. Tetap dibantu ya untuk penanganan secara medis jika menemukan seperti itu. Berarti dominan di wilayah hukum Polres Buton khususnya di Kabupaten Buton kebanyakan yang laka tunggal saja, Pak. Kalau kecelakaan kecelakaan antar kendaraan itu jarang, Pak ya terjadi. Oh, baik-baik. Itulah sedikit informasi dari Pak Kasat Lantas Polres Buton selaku narasumber juga dalam kesempatan ini. Jadi himbauan apa Pak terkait menjelang operasi keselamatan ini? Himbauan apa yang perlu Bapak sampaikan kepada masyarakat kita? Mungkin masyarakat kita masih bingung apa saja yang harus disiapkan menjelang operasi keselamatan ini, dan mungkin bukan hanya masyarakat Kabupaten Buton, karena yang menonton ini se-Indonesia, mungkin Bapak bisa langsung memberikan himbauan, edukasi kepada masyarakat kita apa saja langkah-langkah yang dipersiapkan menjelang operasi keselamatan ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk kami di lalu lintas Satlantas Polres Buton, kami berhimbauan masyarakat ya, untuk melengkapi daripada surat-surat kendaraan, ya STK kita bawa, SIM, terus komponen kendaraan, baik, ya menyangkut masalah washer, kaca spion, terus knalpotnya itu pakai yang standar. Terus untuk menyangkut masalah manusianya dengan situasi COVID ini, kami tetap himbau gunakan masker, terus jangan tempat-tempat yang keramaian, cuci tangan,
sering mengikuti protokol kesehatan Protokol untuk kesehatan. memutus COVID. Dan yang paling utama tadi adalah 3S Pak ya. Ya, Senyum, kalau sapa, tadi- salam kepada setiap masyarakat. Yang kecil, muda maupun tua Pak ya. ya, Jadi tidak dibatasi umurnya. Jadi ketika personil lalu lintas menemukan masyarakat di jalan, itu wajib 3S itu. ya, Jadi kalau personilnya tidak menerapkan 3S itu di lingkungan masyarakat bisa dilaporkan ya. ya. Ya, karena jangan sampai dianggap, "Woi, polisi sombong. Nah, Ketemu kita saja nggak mau sapa, nggak mau senyum." Nah, kebanyakan yang terjadi di lapangan seperti itu. Dan saya yakin di Kabupaten Buton ini khususnya para personil Polres Buton tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau ditemukan di jalan, menemukan polisi di jalan khususnya lalu lintas ya sapa saja atau klakson Pak ya. ya. Atau klakson, senyum sapa salam itu wajib kita lakukan di bagi siapa saja dan di mana saja kita berada. Ya, kami juga tetap mengimbau setiap kendaraan kita harus lebih banyak bersabar. Bersabar. Lebih banyak bersabar pasti tentunya aja untuk mengendalikan diri. Iya. Karena kalau kita tidak bisa kendalikan diri saat kita berkendara itu dampaknya besar. Apa Baik. kita emosi kah atau apa? Baik. Itu yang utama. Bisa mengendalikan diri saat membawa kendaraan. Baik, ya. Dan selama bertugas di Polres Buton, apa harapan Bapak untuk kedepannya? Ya, harapan saya selama saya bertugas di Buton ini masyarakat pengendara lebih taat lagi, Lebih taat lagi, terus saat berkendara semua lebih sopan lagi, terus kita saling menghargai, saling menghargai satu sama tugasnya lain. pengendara. Baik. Huh? Nah. Selama ini Pak, ada ndak ketika ada contoh kasus seperti melakukan tindakan di tengah masyarakat di lapangan, ada nggak Pak masyarakat yang marah-marah atau komplain terhadap personil Polres Buton? Kenapa sih polisi harus begini, polisi harus begitu, sampai di kantor atau di lapangan Pak? Ada nggak kasus seperti Ya. itu Pak? Di lapangan itu memang sering, bukan sering tapi ada saja biasa Iya. masyarakat, ya contohnya kalau dia lagi berdilang tuh tiba-tiba ada yang lewat juga tidak adu, kenapa Pak itu datang? Padahal di- anggota kan cuma sendiri, dikomplain. berdua, Iya, sedangkan jaraknya ke sebelah itu kan gak jauh. iya, Ya. Jadi anggota, ya kami sudah bekali anggota, jangan anggota terpancing, tetap beri himbauan. himbauan, Cuma ya kendala-kendala itu istilahnya tetap pasti dikomplain juga ada. dikomplain, Ya. kebanyakan Tapi itu seperti itu. tetap kita terima. Iya. Tetap kita terima. Anggap saja itu adalah suatu kritikan Ya, dari tetap masyarakat. kita terima kritikan. Iya. Ya. Saya biasa bilang juga ya itu belum kita temukan. Baik. Nah, kita kalau temukan ya tetap juga kita lakukan peneguran, Iya. lakukan dalam bentuk tilang. Iya. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kalau ada polisi lalu lintas yang sedang melakukan tindakan di jalan, kalau satu yang ditindak kemudian banyak pengendara yang lain kan tidak mungkin dibagi dua tubuhnya seperti itu Pak ya? Ya, sudah itulah yang biasa sering kita jumpai. Iya, ya. Kenapa itu lewat tidak diadu, tidak ditindak? Padahal kita ini anggota ini biasa berdua. Iya, betul. Biasa berdua. Sedangkan mau menyeberang kan agak jauh. Iya. Kan tidak mungkin. Jadi kalau kita sudah melakukan tindakan ada lagi yang kan tidak mungkin kita mau lagi bergeser lagi di sana memberikan himbauan atau menindak lagi kan. Ya, Jadi tapi itu kan rutin kita lakukan. Kita rutin kan. Ya mungkin hari ini tidak ditemukan, besok kita temukan dia. Iya. Pelanggaran lain juga kita temukan ya. tetap diberikan himbauan juga Pak ya. Tapi kalau sudah orang yang sama melakukan kesalahan setiap hari, jadi bukan lagi himbauan yang Iya. diberikan itu. Ya. Itu lebih ke tindakan Pak ya. Iya. Karena itu sudah melanggar peraturan lalu lintas khususnya. Jadi secara tidak langsung dia mengancam dirinya sendiri Iya. untuk apa namanya? Ya ini kita tidak minta ya. Mungkin nanti kecelakaan di jalan atau ditabrak orang atau tabrak tiang listrik. Nah, kebanyakan seperti itu yang terjadi, ugal-ugalan, tidak menggunakan helm sampai berakibat fatal buat keselamatan dirinya sendiri. Iya. Itu baik. Seperti yang telah disampaikan Pak Kasat Lantas, seperti himbauan-himbauan seperti itulah yang akan dilakukan nanti di lapangan menjelang operasi keselamatan nanti tanggal 1 Maret sampai 14 Maret mendatang. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali buat kita. Dan jangan lupa masyarakat semua tetap patuh terhadap aturan lalu lintas. Jangan cuma melihat polisinya saja patuh. Tapi kalau tidak ada polisi juga, masyarakat harus tetap menggunakan helm, menggunakan
sabuk pengaman kalau menggunakan kendaraan roda 4, karena itu untuk keselamatan diri kita sendiri, Pak ya, Iya, iya. mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Dan itu sangat penting sekali buat kita semua. Nah, baik, terima kasih Pak atas himbauan edukasi yang diberikan kepada kami. Tentu masyarakat Kabupaten Buton akan melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kemudian tentu kendaraan-kendaraannya juga akan nanti segera dilengkapi menjelang operasi keselamatan ini. Dan karena itu untuk keselamatan dirinya sendiri, Pak ya. Iya. Terakhir masyarakat sudah di Buton ini itu lebih tertib lagi, Lebih tertib lagi. lebih menahan lagi emosionalnya saat berkendara, jangan ugal-ugalan. Iya. Tapi masyarakat sini yang kita percaya selama setahun lebih ramah-ramah semuanya, jadi Iya. kita enak interaksi, enak Baik. berkomunikasi, Baik. konflik sampai besar itu tidak ada. Kalau kecil-kecil ya wajar lah. Siap. Jadi saling menghargai selihat. Jadi kita juga menggunakan kebetulan juga anggota lintas ini banyak putra sini, ya saya bilang lebih dekat lagi kita gunakan kearifan lokal, menggunakan bahasa sini. Iya, Itu lebih bahasa daerah ya. faedahnya Lebih lebih humanis lagi ya, lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat Iya. kalau kita menggunakan bahasa bagus. Ya, daerah. kebetulan anggota saya banyak daerah sini, jadi Iya. saya imbau dia begitu Baik, untuk menggunakan bahasa daerah sini. bahasa daerah. Jadi himbauan menggunakan bahasa daerah itu tidak ada masalah ya, karena itu lebih mendekatkan diri kita kepada masyarakat. Jadi karena tidak sedikit juga masyarakat ini mengerti bahasa Indonesia. Jadi kita harus penting juga kita menggunakan bahasa daerah untuk memberikan himbauan. Dan itu tidak dilarang oleh undang-undang, Pak ya. Tetap ini kan kearifan lokal. Kalau kita dapat Kearifan masyarakat lokal. yang tidak tahu bahasa Baik. Indonesia, ya tidak mungkin kita menghadapi bahasa Indonesia kita ngomong begini dan lain ya. Iya. Kalau ada bisa bahasa sini lebih bagus lagi. Iya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan dan himbauan-himbauannya, edukasinya yang diberikan kepada kami dan kepada masyarakat juga. Semoga ini lebih bermanfaat lagi. Dan harapan juga Bapak tadi mudah-mudahan di Kabupaten Buton ini khususnya lebih tertib lagi dalam berkendara, khususnya dalam berlalu lintas.